Abah Mulia itu sangat terkenal, Mas Bagas. Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakalan nge-review sebuah alur cerita film horor bioskop terbaru yang berjudul Tagut yang dirilis tahun 2024. Film ini mengikuti kisah dari sosok remaja putri bernama Ainun. Dirinya sangat mengagumi tokoh dari sebuah padepokan bernama Abah Mulia. Abah digadang sebagai pria yang memiliki berbagai kesaktian. Abah memang populer semenjak ia menunjukkan kesaktiannya melalui sebuah program acara televisi. Banyak orang yang mengidolakan Abah, termasuk Ainun. Selama ini Ainun hanya menyaksikan Abah dari acara TV tersebut. Suatu hari, Abah Mulia meninggal dunia. Tidak lama setelah itu, Uwak membuat pengakuan pada Ainun bahwa Abah Mulia adalah ayahnya. Sontak Ainun seolah tidak percaya dengan kabar tersebut. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Lingga. Lingga saat itu terdengar memanggil-manggil seseorang dengan sebutan Abah. Hal itu ia lakukan bukan tanpa alasan, karena dari tadi ia merasa ada seseorang yang memperhatikannya, dan Lingga merasa kalau orang tersebut adalah Abah. Lingga pun mencari keberadaan Abah hingga ke tengah-tengah ladang. Namun siapa sangka, Lingga yang mencari Abah itu mendapati Abah sudah dalam posisi tidak bernyawa, dengan keadaan kepala yang terpenggal. Scene lalu berpindah di 12 jam sebelum kematian Abah, tepatnya di desa yang cukup jauh dari tempat Abah. Di sini kita diperlihatkan 3 remaja pesantren yang masing-masing bernama Ainun, Rini, dan juga Bagas. Saat itu Ainun sedang mempraktikkan cara mengusir setan sesuai dengan ajaran Abah yang ia lihat di televisi. Namun Bagas mengatakan kalau mau mengusir setan, sebaiknya rajin sholat, agar setan tidak mudah masuk di tubuh kita. Setelah itu, Ainun meminta untuk pulang duluan di pondok dengan beralasan kalau ada urusan mendadak. Namun sesampainya di pondok, ternyata Ainun malah menyalakan televisi karena ingin menonton liputan tentang Abah. Berita itu memperlihatkan antusias warga mengantri untuk mendapatkan pengobatan alternatif Abah. Di salah satu cuplikan, diperlihatkan Abah yang bernama Abah Mulia ini tengah kedatangan pasien yang mengalami kelainan tulang dari lahir. Sebelum mengobati pasien, Abah Mulia selalu mengatakan, "Percaya padaku." Akan tetapi tak berselang lama, pamannya Ainun tiba-tiba mematikan televisi. Ia menegur Ainun yang menonton berita tidak berfaedah, dan juga saat itu sudah memasuki waktu sholat. Namun Ainun mengatakan kalau berita itu berfaedah, di mana sosok Abah Mulia yang sedang mengobati seseorang. Ainun juga merasa heran, karena selama ini pamannya tidak suka kalau ia menonton berita tentang Abah Mulia. Ainun pun menghidupkan kembali televisi, dan paman pun melenggang pergi ke musola duluan. Di berita itu, dengan kekuatan Abah, ia berhasil menyembuhkan kelainan tulang pasien itu. Bahkan yang lebih ajaibnya, pasien itu dapat berjalan dengan lancar, seperti orang yang tidak pernah terkena penyakit. Lalu setelah itu diperlihatkan Ainun dan yang lainnya menyempatkan waktu untuk mendengarkan ceramah singkat Pak Ustadz. Ainun saat itu bertanya kepada Rini, di mana para santriwati yang lainnya. Rini pun menjawab kalau mereka semua sudah dijemput oleh orang tuanya, berhubung besok sudah mulai libur panjang. Rini juga menambahkan kalau dirinya tidak akan pulang, dengan beralasan kalau di rumahnya merasa sepi, dan ia juga akan menemani Ainun di pondok itu. Setelah ceramah singkat itu berakhir, Bagas pun mengumandangkan adzan, dan pamannya Ainun yang ternyata seorang tukang bersih-bersih di pondok itu, bergegas mempercepat pekerjaannya. Scene lalu berpindah di daerah Abah Mulia, di mana diperlihatkan seorang ayah dan anaknya, yang kita sebut saja Samsul dan Yuli. Samsul ke sana ternyata ada alasan, yakni ingin menemui Abah Mulia
atas suatu hajat yang ingin diminta. Tak berselang lama, Lingga yang seorang anak murid Abah menyuruh Samsul masuk ke dalam untuk menemui Abah Mulia. Samsul pun pamit ke anaknya untuk ke dalam sebentar dan berjanji setelah keluar dari sana mereka akan kaya raya. Namun karena telah memasuki waktu sholat, Yuli pun menyempatkan waktu untuk sholat terlebih dahulu. Ia pun ke musolla terdekat, di mana terlihat musolla di daerah itu sedikit terbengkalai karena penduduk desa yang sudah jarang sholat di sana. Yuli yang saat itu sedang wudhu, merasakan ada sosok yang sedang mengawasinya. Kembali kepada Samsul, di mana ia ternyata meminta kepada Abah untuk digandakan uangnya. Uang pun lalu dimasukkan ke dalam peti, dan tangan Samsul diletakkan di atasnya. Dengan sedikit baca mantra, tangan Samsul kemudian ditusuk pakai pisau ajaib Abah Mulia. Namun dengan kesaktian yang dimiliki Abah, ia berhasil membuat tangan Samsul sembuh kembali. Dan dengan ajaibnya lagi, uang di dalam peti itu akhirnya bertambah berlipat-lipat ganda. Akan tetapi di sini Samsul seakan tidak puas dan memohon ke Abah untuk digandakan lebih banyak lagi. Abah pun lantas mengatakan, "Bisa, asalkan ia sudah menyiapkan tumbalnya." Dan dengan teganya, Samsul si bapak biadab ini malah menumbalkan anaknya sendiri. Yuli yang saat itu sedang sholat, akhirnya menjadi tumbal ayahnya sendiri. Sin lalu berpindah ke desa Ainun, di mana saat ia berjalan-jalan bersama Rini lupa kalau belum membeli roti bersayap, berhubung waktu itu ia lagi berhalangan. Alhasil ia pun ke warung sebentar, dan meninggalkan Ainun seorang diri. Ainun yang ditinggal seorang diri, melihat ada sosok pria yang memanggilnya. Setelah pria itu menghampirinya, pria itu adalah Abah Mulia. Dan secara menakutkan, Abah Mulia tiba-tiba saja bunuh diri dengan menggorok lehernya di depan mata Ainun. Ainun yang melihat itu tentu merasa sangat ketakutan. Namun untungnya Rini sudah tiba, dan secara mengejutkan Abah Mulia juga tiba-tiba menghilang. Setelah sampai di rumah, Ainun mendengar pamannya berduka, dan setelah melihat di televisi, ternyata Abah Mulia telah meninggal dunia. Paman Ainun yang kita sebut saja Rojak ini, bahkan memberitahukan rahasia di mana Abah Mulia ternyata adalah ayah kandung Ainun, yang selama dikatakan kalau ia sudah meninggal dunia. Saat Ainun bertanya kenapa ia dibohongi, Rojak pun meminta maaf dan mengatakan kalau ia hanya menjalankan pesan ibunya Ainun. Setelah ibu Ainun meninggal, ia menitipkan Ainun kepada Rojak dan menitipkan pesan agar menjauhkan Ainun dari Abah Mulia. Ainun yang mendengar itu pun sedikit marah. Setiap kali ia menonton Abah Mulia di televisi, Rojak selalu mengatakan kalau ia adalah penipu dan pembohong. Dan sekarang Ainun tahu siapa pembohong yang sebenarnya. Namun Rojak mengatakan kalau ia melakukan itu semua atas wasiat ibunya Ainun dan mengaku kalau ia tidak pernah mengambil sesuatu sedikit pun dari pemberian ibunya Ainun. Malam itu Ainun secara diam-diam mengajak Rini untuk kabur menuju ke desa Abah Mulia. Namun sialnya saat itu ia ketahuan oleh Bagas. Di sini Ainun berhasil meyakinkan Bagas kalau ia ingin melayat terakhir kalinya ke jenazah sang ayah, dan di esok harinya mereka pun berangkat bertiga bersama-sama. Sesampainya di padepokan Abah Mulia itu, mereka bertiga melihat semua warga pergi melayat mereka, seakan kehilangan sosok Abah yang telah banyak membantu warga di desa itu. Tak berselang lama, Lingga menghampiri Ainun di mana ia mengatakan kalau kedatangannya telah ditunggu di padepokan itu. Lingga juga mempersilahkan Ainun untuk melihat mayat ayahnya dan juga ikut memandikannya. Setelah Ainun berjalan masuk, para warga pun berdiri dan menundukkan kepala kepada Ainun. Namun Rini dan Bagas merasa bingung. Kenapa Ainun harus memandikan ayahnya? Kembali kepada Ainun, di mana ia melihat mayat ayahnya dengan luka sayatan di lehernya. Ia juga melihat tanda di lengan sang ayah yang sangat mirip dengan tanda lahir di lengannya juga. Setelah pemandian selesai, jenazah Abah Mulia pun dimasukkan ke liang lahat.
Rini dibuat bertanya-tanya lagi. Karena bukannya adzan, Lingga malah membacakan mantra-mantra untuk Abah Mulia. Lalu kemudian diperlihatkan istri ketiga Abah Mulia yang bernama Ajeng. Lingga lalu mengajak Ainun ke suatu tempat karena ada suatu wasiat Abah Mulia yang harus ia sampaikan. Ia juga menitipkan Bagas dan Rini sebentar di Ajeng, sementara ia mengajak Ainun pergi. Lalu setelah itu, Ajeng mengantarkan mereka ke kamar masing-masing dan berpesan kalau sebaiknya mereka tidak lama-lama di rumah itu. Ajeng juga menambahkan kalau tempat ini tidak seperti apa yang mereka lihat di televisi. Di sisi lain, Ainun mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak mengenal sosok ayahnya dan bertanya ke Lingga, apakah Abah Mulia memiliki musuh sehingga ia bisa meninggal seperti itu. Lingga lalu masuk ke dalam dan mengambil sebuah kitab di mana ia mengatakan kalau itu titipan terakhir dari Abah untuknya. Abah Mulia ternyata ingin agar Ainun meneruskan ajarannya dan padepokan itu. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena hanya darah daging Abah sendirilah yang bisa meneruskan ajaran tersebut. Ainun lantas bertanya, ajaran apa yang Lingga maksud? Lingga pun menjawab, kalau di sepertiga malam nanti ia akan menjemput Ainun dan membawa Ainun ke tempat rahasia Abah Mulia. Sementara itu, diperlihatkan Bagas yang tengah akan melaksanakan sholat di musola. Namun ia sedikit merasa aneh, karena telah memasuki waktu sholat, namun gak ada satupun warga desa yang menunjukkan batang hidungnya. Tidak hanya itu, musola itu terlihat sedikit kotor dan terbengkalai, menunjukkan bahwa tidak ada orang yang melaksanakan sholat di sana. Lalu di saat Bagas akan mengumandangkan adzan, tiba-tiba Lingga datang dan mengatakan kalau di daerah itu tidak ada adzan atau kegiatan sholat berjamaah. Bagas pun bertanya kenapa tidak boleh, karena sudah dari tadi pagi ia belum mendengar berkumandang adzan sama sekali. Lingga yang mendengar itu pun sedikit tersinggung dan mengatakan, kalau Bagas mau sholat, silahkan sholat sendiri. Namun ia mengingatkan Bagas untuk belajar menghormati adat istiadat di kampung tersebut. Lalu saat Bagas melaksanakan sholat, ia merasa ada sosok yang mengganggunya. Tidak hanya itu, saat ia posisi sujud, ia tidak sengaja melihat sosok menyeramkan ada sampingnya. Dan secara mengejutkannya, Bagas menyadari kalau posisinya kini telah membelakangi kiblat. Alhasil, ia pun mengulang kembali sholatnya itu. Saat di rumah, Bagas pun mulai khawatir karena Ainun yang belum juga tiba. Tidak hanya itu, ia memberitahukan Ainun tentang keanehan yang ia alami di musola tadi. Bagas juga bercerita tentang kejadian di zaman Rasulullah, di mana ada setan yang datang menguasai suatu tempat, lalu orang-orang di sana menjadi kafir semua. Mirip seperti di tempat ini, namun pertanyaannya, di sini apa yang mereka sembah? Rini pun berasumsi kalau yang mereka sembah itu Abah Mulia. Terlihat dari waktu kematiannya tadi, di mana orang-orang berusaha untuk memegang untuk yang terakhir kalinya. Saat mereka berdiskusi, tiba-tiba Ainun datang tanpa mengucapkan salam. Rini pun menghampiri Ainun dan menanyakan apa yang ia dapat di padepokan Abah Mulia. Namun Ainun yang ditanya terlihat dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rini pun mengabadikan momen di sana, seraya terus bertanya ke Ainun. Lalu saat memotong kuku, tiba-tiba Rini tidak sengaja melukai tangannya. Dengan sedikit bercanda, Rini meminta bantuan kepada Ainun untuk menyembuhkan tangannya. Ainun yang melihat itu tiba-tiba saja menyanggupi hajat Rini dan mengatakan percaya sama aku. Sementara itu, Bagas tidak sengaja melihat Ajeng membawakan makanan untuk seseorang dan mendengar Ajeng berkata ke orang itu untuk sementara tetap stay di dalam. Bagas yang penasaran kemudian mencari tahu siapa orang itu dari sebuah kamar rahasia. Namun secara tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Ainun yang baru datang. Karena merasa ada yang janggal, Bagas dengan cepat menghampiri Rini di kamarnya. Dan secara menakutkan, Ainun yang ada di depan Rini tiba-tiba saja menghilang. Rini pun kembali memastikan dengan melihat rekaman di handycam miliknya.
Dan ternyata memang benar, sosok yang tadi tertangkap kamera dengan penampakan sosok iblis berwarna hitam. Karena merasa ketakutan, Rini pun mengajak Bagas pulang. Mereka berdua pun sepakat akan pulang besok, sesudah waktu subuh. Namun di sini anehnya Ainun menolak. Ia mengatakan kalau masih akan bertemu dengan Lingga untuk mengetahui ajaran dari Abah Mulya. Bagas yang mendengar itu bertanya-tanya, apakah ajaran yang dimaksud tersebut bertentangan dengan ajaran agama? Bagas dan Ainun pun berdebat karena Ainun merasa bahwa ajaran itu adalah ajaran dari ayahnya sendiri. Ia juga akan tetap tinggal di rumah itu, dan terserah Rini dan Bagas mau pulang atau tidak. Scene lalu berpindah, di mana memperlihatkan seorang bocah laki-laki bernama Rahmat. Sedikit informasi bahwa Rahmat ini adalah anak dari Abah Mulya juga, yang merupakan anak dari istri keduanya. Di sini Rahmat menanyakan kepada Ajeng, kenapa Ainun datang ke rumah itu? Apakah Lingga merencanakan sesuatu? Singkat cerita, malam itu Lingga dan Ainun pun ke tempat rahasia Abah Mulya. Lingga mengatakan kalau di tempat itulah Abah berdiam diri untuk mendapatkan ilmunya. Ajaran Abah Mulya adalah ajaran yang dapat menyelamatkan banyak manusia. Lingga mengajak Ainun ke tempat itu karena diam-diam ia ingin ilmu Abah Mulya itu turun kepada keturunannya. Lingga kembali mengatakan bahwa tidak ada kebenaran, melebihi kebenaran yang dipercaya oleh Abah Lingga, lalu menyuruh Ainun untuk berserah diri, dan menyuruh mengikuti bacaan mantra yang ia ucapkan. Setelah ritual penurunan ilmu itu, Lingga pun membawa Ainun keliling desa, di mana satu persatu jiwa manusia yang ada di desa itu mulai menghadap kepada Ainun. Hingga di waktu subuh, Rahmat yang melihat kejadian tadi malam itu memberitahu Bagas kalau ia harus berhati-hati karena jiwa Ainun yang sebagian sudah dikuasai setan. Ia juga mengatakan kalau Bagas ingin mengetahui apa yang terjadi di desa itu, maka kumandangkan adzan di musola desa itu. Lalu singkat cerita, Bagas pun mengumandangkan adzan, di mana Ainun terlihat merasa kesakitan mendengar lantunan adzan itu. Tidak hanya itu, satu persatu warga yang telah berurusan oleh Abah Mulya, baik yang diobati atau dikabulkan hajatnya, semuanya merasakan sakit yang teramat. Mulai dari sakit kepala, muntah darah, duit penjual yang berubah menjadi daun, bahkan anaknya Lingga juga ikut merasakan kesakitan. Kesakitan itu tidak hanya dirasakan oleh para warga. Bagas pun tidak luput dari teror di musola itu. Di sana seakan ada sosok jin yang mengganggu tubuh Bagas untuk memberhentikan lantunan adzannya. Setelah Ainun sadar, ia pun ke musola untuk segera melaksanakan sholat subuh. Di sana ia menemui Bagas, di mana Bagas mengatakan kalau ada yang tidak beres di kampung itu. Karena masih berhalangan, Rini pun menunggu di luar, sementara Bagas dan Ainun sholat subuh berjamaah. Namun tidak lama kemudian, Ainun dirasuki lagi, dan kini ia terlihat merangkak di langit-langit musola. Rahmat juga hadir di sana. Ainun yang melihat itu tiba-tiba saja menyerang Rahmat. Beruntungnya ada Ajeng yang menyelamatkan dan mengatakan kalau jangan pernah mengganggu Rahmat hingga pada keesokan harinya. Rahmat dan para warga datang ke rumah itu untuk mengusir Bagas dan Rini. Lingga marah kepada Bagas yang sudah diperingatkan untuk tidak mengumandangkan adzan di kampung itu. Para warga mempersilahkan Bagas dan Rini keluar dari kampung itu, sementara Ainun harus tetap stay berada di dalam kampung tersebut. Hingga kemudian Ainun bertanya kepada Ajeng, apa yang sebenarnya terjadi. Ajeng pun bercerita dimulai dari Rahmat yang merupakan anak dari istri kedua Abah Mulya. Keberadaan Rahmat ternyata disembunyikan karena penyakitnya yang tidak bisa disembuhkan oleh Abah Mulya. Hal itu karena setiap anak Abah Mulya adalah kutukannya, sementara pasangan atau istri Abah Mulya adalah tumbalnya. Dengan kata lain, ibu dari Rahmat dan Ainun telah menjadi tumbal ajaran dari Abah Mulya. Kenapa Ajeng tidak dijadikan tumbal? Karena Abah Mulya telah dulu meninggal dunia,
sebelum anak dari rahim Ajeng lahir ke dunia. Rahmat juga mengatakan bahwa ibunya meninggal tidak lama setelah ia dilahirkan dan jasadnya dihilangkan begitu saja. Sama seperti Ainun yang tidak pernah mengenal sosok ibunya. Namun pertanyaan yang diutarakan Ainun, siapa pembunuh Abah Mulia? Rahmat pun mengatakan kalau hal itu tidak penting, karena bapak kita bukan orang yang benar. Tetapi secara tiba-tiba Ainun mimisan dan mengatakan kalau ajaran Abah Mulia benar dan yang salah adalah mereka. Lalu setelahnya, Bagas merasakan ada yang aneh. Ia mengatakan kalau nama Abah sudah besar dan sangat terkenal hingga masuk di televisi. Kalau orang-orang di desa itu tidak bisa mendengar adzan, bagaimana dengan orang di luar sana, followers Abah? Rahmat yang mendengar itu mengatakan bahwa tempat ini sudah disumpah, beda dengan orang-orang di luar sana. Warga kampung disumpah untuk selalu menghadap Abah. Mereka bisa mendapatkan hasil dari ajaran Abah, tapi dapat imbasnya jika mereka melawan. Rini pun bertanya kepada Rahmat dari mana ia tahu semua itu. Rahmat lantas memberikan sebuah artikel yang menceritakan sedikit identitas Abah Mulia. Diasingkan, merupakan alasan Rahmat bisa mencari topik tentang Abah Mulia. Semakin besar, ia semakin penasaran dari mana Abah memperoleh kekuatan, hingga akhirnya tahu kalau Abah menyembah setan. Sesungguhnya setan menyampaikan kebenaran hanya untuk menyesatkan manusia. Semenjak Abah Mulia menjadi pemimpin, warga kampung berubah. Semua menjadi bergantung kepadanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat lalu mengajak Bagas dan Rini ke padepokan Abah karena di sana ada ruang bawah tanah yang harus mereka berdua lihat. Singkat cerita, Rahmat pun mengantarkan mereka berdua, sementara ia sendiri tidak ikut masuk karena penyakit yang dideritanya, takutnya kalau ikut malah jadi penghambat. Hingga akhirnya di ruang bawah tanah itu, mereka berdua menemukan sebuah kamar rahasia. Bagas pun mencoba membuka paksa ruangan itu, hingga tiba-tiba sosok tangan menyeramkan memegang tangan Bagas dengan begitu erat. Beruntungnya Bagas bisa terlepas, dan akhirnya mereka berdua berlari keluar dari ruang bawah tanah itu. Di sisi lain, Ainun terlihat berjalan seorang diri di tengah kegelapan malam. Melihat hal itu, para warga mulai menghampiri Ainun. Salah satu di antara mereka kemudian memohon agar penyakit yang dideritanya bisa sembuh. Ainun pun memulai ritualnya, dan secara ajaib, tangan yang tadinya patah kini bisa sembuh total. Karena hal itu, mereka semua pun meyakini kalau sosok Ainun bisa menggantikan sosok Abah Mulia di kampung tersebut. Rahmat yang mengetahui itu akhirnya menyadari kalau Lingga ternyata hanya ingin ilmu Abah Mulia turun kepada Ainun. Untuk itulah, ia mengajak Ajeng untuk segera meninggalkan kampung itu. Kembali kepada Ainun di mana satu persatu penyakit warga dapat ia sembuhkan. Di sini Bagas pun datang dan berusaha untuk menyadarkan Ainun. Namun Lingga datang menghentikan Bagas. Ia mengatakan kalau Ainun adalah pemimpin padepokan yang baru, penerus Abah, dan semua ilmu Abah Mulia sudah turun ke dia. Bagas yang tetap mencoba menyadarkan, tiba-tiba dibanting oleh Ainun. Ia mengatai Bagas seorang penakut, dan gara-gara suara adzannya membuat semua orang kampung kesakitan. Tidak hanya Bagas, nyatanya Rini juga disemprot oleh Ainun. Ainun mengatakan kalau Rini cuma mau dilihat sebagai orang baik, padahal aslinya dia juga kesepian dan kedua orang tuanya sudah cerai, makanya dia tidak mau pulang ke rumah. Setelah kembali ke rumah, Bagas dan Ainun berpikir bagaimana cara menyadarkan Ainun dan warga kampung yang sudah dikuasai oleh setan. Mereka pun berniat meminta pendapat Rahmat Ajeng. Namun mereka berdua menyadari kalau Rahmat dan Ajeng telah pergi dari rumah itu. Kembali kepada Ainun dan Lingga, di mana Lingga berniat untuk menyempurnakan ilmu Abah yang turun kepada Ainun. Nampaknya hal itu berhasil, dan malah membuat setan di tubuh Ainun semakin ngelunjak.
Sementara itu diperlihatkan Rahmat dan Ajeng, di mana mereka berpapasan dengan Ainun yang sudah dalam mode gabrut, ganas, dan brutal. Saat mereka diserang, kita juga diperlihatkan kilas balik kematian Abah Mulia. Saat itu Ajeng baru mengetahui kalau nantinya anak itu sudah lahir, maka Ajenglah yang menjadi tumbal selanjutnya. Abah pun menyerang Ajeng, dan Rahmat yang berniat membantu Ajeng akhirnya secara tidak sengaja membunuh Abah. Kembali ke masa sekarang, di mana Ajeng menyuruh Rahmat kabur, sementara ia sendiri berusaha menahan Ainun. Rahmat pun akhirnya bertemu dengan Bagas dan Rini, dan meminta keduanya untuk membantu Ajeng. Namun ternyata, Ajeng dan Ainun telah menghilang dari tempat itu. Bagas, Rini, dan Rahmat pun ke padepokan Abah Mulia untuk mencari petunjuk menghentikan Ainun. Mereka pun menemukan secarik kertas yang bertuliskan yang bisa membunuh medium setan itu hanyalah keturunannya atau satu darahnya. Hal itu berarti mau nggak mau Rahmat harus terpaksa membunuh Ainun. Akan tetapi Bagas tidak setuju ide itu dan percaya kalau pasti ada cara lain. Ia pun percaya cara mengumandangkan adzan adalah yang paling efektif. Sementara itu, diperlihatkan Ainun yang menarik Ajeng dengan diikuti oleh warga kampung. Ainun memanggil mereka bertiga keluar sebelum ia akan membunuh Ajeng. Setan itu ternyata marah karena Rahmat yang telah membunuh Abah. Namun Rahmat mengatakan kalau Abah itu bukan orang benar karena semua istrinya telah dijadikan tumbal. Ia lebih setan daripada setan itu sendiri. Hingga pada akhirnya Ainun pun membunuh Ajeng. Bagas pun memegang Ainun namun sudah terlambat. Warga kampung juga sedikit mulai sadar kalau apa yang mereka percaya selama ini adalah kesesatan. Begitu juga dengan Lingga, yang niat awalnya hanya ingin Ainun menyembuhkan warga desa, bukan malah menjadi sosok yang sangat overpower. Ainun yang tidak peduli, lantas dengan kekuatannya akhirnya membunuh Lingga juga. Bagas yang merasa sedih, akhirnya mengumandangkan adzan di tempat itu. Hal tersebut nampaknya berhasil membuat setan di tubuh Ainun kesakitan. Tidak hanya itu, mereka semua juga mendengar suara jeritan dari ruang bawah tanah di padepokan itu. Bagas pun memanggil sebagian warga untuk mencari tahu suara itu. Mereka semua pun tiba di ruangan, di mana banyak mayat-mayat tumbal yang sengaja digantung di ruangan itu. Di sisi lain, Ainun yang terikat berhasil lolos. Kembali kepada Bagas dan yang lainnya, di mana saat mayat itu diturunkan, tiba-tiba saja mereka bersujud setelah kedatangan Ainun di sana. Tak berhenti sampai di situ, Bagas dan yang lainnya seakan dipaksa untuk ikut bersujud menyembah Ainun. Beruntungnya Bagas dapat mengumandangkan adzan, diikuti dengan Rahmat dan warga kampung lainnya. Dan singkat cerita, akhirnya Ainun pun dapat tersadar. Setelah kejadian tersebut, Bagas pun mengajak para warga kampung untuk melaksanakan sholat taubah. Pada keesokan harinya, jenazah-jenazah itu pun akhirnya disemayamkan dengan layak dan dengan menggunakan syariat agama Islam. Lalu setelah itu, Rojak menemui Ainun, di mana Ainun meminta izin untuk tetap tinggal di daerah itu. Ia berniat mengajarkan warga kampung syariat agama Islam agar kedepannya tidak terjadi kesesatan yang serupa. Ainun juga berterima kasih karena selama ini Rojak sudah merawat dan membesarkannya dengan baik. Dan akhirnya film pun selesai. Oke guys, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan berkomentar sebanyak-banyaknya untuk request film terbaru ke depannya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.